Semoga nanti PA212 bilang itu tidak benar. Kalaupun misalnya benar mendukung Ganjar, sudah pasti yang didukung bakal menolak. Anies dan Prabowo aja udah kapok. Tidak mungkin Ganjar mau. Apalagi Ganjar punya track record tegas menolak intoleransi. Jadi kemungkinan ini adalah upaya memecah suara Ganjar. Sebagian akan berpikir Ganjar merangkul kelompok yang selama ini dirangkul Prabowo dan Anies. Orang-orang sudah cerdas, tidak akan tertipu dengan manuver dari mereka. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Kemarin saya baca berita yang agak mengagetkan. Sebenarnya ini tidak perlu dianggap terlalu serius. Anggap saja ini untuk hiburan dan lucu-lucuan. Kalau kita bicara soal angka 212, pasti tidak akan pernah lupa dengan sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah ormas yang dulu punya satu tujuan, yaitu menjatuhkan Ahok. Mereka berhasil. Mereka juga mendukung Anies sampai menjadi gubernur DKI. Selain itu, mereka juga pernah mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019. Tapi baru-baru ini, Ketua Umum PA212 Slamet Marif mengatakan pihaknya lebih mendukung Ganjar ketimbang mendukung Prabowo. Alasannya adalah karena masalah usia. Selain itu, dia mengaku membandingkan rekam jejak antara 3 kandidat capres. Dan penilaian akhir mengerucut kepada Ganjar. Katanya Ganjar adalah pemimpin yang low profile dan terjun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Dia juga tanya ke istrinya dan istrinya bilang dia lebih sreg dengan Ganjar. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Novel Bamukmin juga pernah bilang dia membuka peluang mendukung Ganjar. Tapi ada syaratnya, yaitu mau mengusut kasus penembakan 6 laskar FPI, mengaku bersalah karena suka nonton bokep, tidak mengkriminalisasi ulama, tidak mendukung penista agama, dan tidak tunduk pada oligarki. Saya tidak tahu apakah PA212 ini beneran mendukung Ganjar, karena sampai saat ini saya cuma melihat satu media yang memberitakan ini. Dan media ini media mainstream. Jadi saya asumsikan ini valid. Dan bisa jadi statement orang ini tidak mewakili PA212 secara keseluruhan, tapi hanya ucapan pribadi. Oke, kita bahas tentang beberapa kemungkinan kenapa orang ini bisa-bisanya mengaku dukung Ganjar. Bisa jadi PA212 sudah tidak laku lagi di mata Anies atau Prabowo. Bagi Anies adalah sebuah kewajiban untuk jauh-jauh dari kelompok intoleran. Anies panik dicap bapak politik identitas. Relawan dan buzzer Anies berusaha mencuci bersih nama Anies supaya tetap kinclong dan suci di mata masyarakat. Apalagi Prabowo, dia lebih takut kalau masyarakat tahu dia masih didukung PA212 dan kawan-kawan. Strategi utama Prabowo adalah tegak lurus dengan Jokowi. Kelompok intoleran dianggap parasit yang harus dibuang jauh-jauh, atau setidaknya untuk sementara. Kalau Prabowo terima dukungan mereka, bisa-bisa elektabilitas kembali jeblok. Makanya PA212 saat ini luntang-lantung, mondar-mandir mau cari orang yang didukung, tapi tidak ada satupun yang mau. Anies ogah, Prabowo ogah, apa boleh buat, masih bisa mendukung Ganjar. Ketimbang tidak bisa ikut berpartisipasi di Pilpres 2024, dukung Ganjar pun oke lah. Mungkin itu yang sedang terjadi pada PA212 saat ini. Tapi ada juga kemungkinan lain. Ini yang harus diwaspadai betul-betul oleh pendukung Ganjar. Bisa jadi PA212 ini cuma pura-pura mendukung Ganjar. Tujuannya mungkin untuk menggerus suara Ganjar. Bayangkan kalau misalnya PA212 dukung Ganjar dan katakanlah kubu Ganjar tidak menolak. Ini bisa menjadi kerugian besar. Ganjar nanti dibilang merangkul kelompok penjual agama. Bisa jadi mereka ini sengaja disusupkan ke kubu Ganjar untuk memecah belah. Kalau skenario ini benar, maka kita sudah bisa menebak siapa dalang dibalik semua ini.
Semoga kubu Ganjar minimal diam saja, tidak usah meladeni kelompok ini. Atau kalau mau lebih telak, bilang aja ogah didukung mereka. Selama ini pendukung Jokowi adalah mereka yang anti dengan kelompok seperti PA212. Masa Ganjar mau didukung mereka? Enak aja. Silakan dukung aja Anies atau Prabowo, karena rekam jejak Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 sangat banyak. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana mereka membuat tekanan dengan mengerahkan massa untuk menjatuhkan Ahok dan membawa Anies menghancurkan Jakarta. Mereka juga merusak tatanan demokrasi dengan mendukung Prabowo, jualan agama, jualan politik identitas. Cara mereka membunuh karakter lawan politik sungguh teramat kejam. Mereka sekarang mau eksis lagi di Pilpres 2024 dengan mendukung capres tertentu. Semoga saja ucapan selama ini cuma candaan atau lebih baik hoax ajalah, biar sama-sama enak. Atau semoga nanti PA212 bilang itu tidak benar. Kalaupun misalnya benar mendukung Ganjar, sudah pasti yang didukung bakal menolak. Anies dan Prabowo aja udah kapok. Tidak mungkin Ganjar mau. Apalagi Ganjar punya track record tegas menolak intoleransi. Jadi kemungkinan ini adalah upaya memecah suara Ganjar. Sebagian akan berpikir Ganjar merangkul kelompok yang selama ini dirangkul Prabowo dan Anies. Orang-orang sudah cerdas, tidak akan tertipu dengan manuver dari mereka. Sebaiknya mereka tetap dukung Prabowo atau Anies. Karena tanpa mereka, jujur aja, Pilpres tidak rame dan terasa sangat hambar. Bayangkan kalau mereka dukung Ganjar, tidak ada lagi yang jualan isu PKI bangkit dari kubur. Tidak ada lagi jualan sertifikat surga. Tidak ada lagi ancaman neraka. Kita tidak bisa menyaksikan kekonyolan mereka. Kita merindukan mereka dukung yang lain dan mempertontonkan kebodohannya. Itu yang bikin Pilpres terasa hidup dan meriah. Tidak ada mereka rasanya tidak rame. Kayak makan mie instan tapi tidak pakai bubuk micin. Intinya waspada aja. Banyak manuver politik yang bermuka dua sekaligus menyusupkan kuda Troya. Drama pengkhianatan terus terjadi. Banyak yang pakai topeng palsu untuk menutupi tujuan asli. Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. PDIP pernah ngomong soal dansa-dansa politik di mana banyak pihak bermanuver tidak menentu dan sulit ditebak, sehingga harus waspada. Tapi saya kepikiran satu hal. Gimana kalau tujuan mereka mendukung Ganjar adalah karena mau menduetkan Ganjar dengan Novel Bamukmin? Novel Bamukmin juga ngebet jadi cawapres dan katanya punya 130 juta suara. Dia sempat kepingin jadi cawapres Anies, tapi Anies sudah memilih Caimin. Mereka mungkin merasa Ganjar auto menang satu putaran jika berpasangan dengan Novel Bamukmin. Bisa nggak kalian bayangkan pasangan Ganjar Novel? Coba kalian renungkan. Tolong kalian jangan ketawa. Ini serius. Kalau kalian tertawai mereka dan kalian tidak dapat kafling surga, maka saya tidak akan tanggung jawab. Oke? Sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.